bahwa purpose really matters gitu. Justru daripada kita berpikir harus sukses sedini-dininya gitu ya, harus sukses secepat-cepatnya, seperti yang selama ini dibilang oleh surrounding kita, kamu kalau misalkan sebelum 30 tahun udah sukses, udah punya rumah, udah tabungan sekian, udah tabungan sekian, udah financial freedom, yes, it's good, itu bagus banget, tapi itu bukanlah hal yang utama gitu. Kita bahas sedikit mengenai ke karir di Nutrifood nih, Gak. Perjalanan dari mulai seleksi apa aja sih yang mungkin kan nanti banyak juga alumni yang baru mau lulus mungkin nonton gitu kan. Kalau mau gabung atau bisa berkarir karir di Nutrifood, apa aja step-stepnya yang waktu itu lo laluin gitu. Dan menurut lo soft skill apa yang itu tuh menjadi penting? Oke. Sebenarnya kalau untuk tahapan masuk Nutrifood nggak beda jauh sih ya dengan tahapan-tahapan di perusahaan lain, kayak misalkan kalau apply via website, kemudian lu bakalan dipanggil buat ngelakuin tes dulu kalau misalkan lu dianggap sebagai kandidat yang cocok, kemudian bakal ada interview dengan HR maupun oleh user kita nanti di divisinya. Terus kalau misalkan memang oke, nanti kita akan POK atau orientasi karyawan dulu selama 2 minggu dan akhirnya baru kita bisa kerja gitu. Mungkin yang agak beda dari Nutrifood ini adalah kita specifically merekrut fresh grade. Gitu. Jadi jarang banget Nutrifood itu ngerekrut level manager ke atas yang bukan lagi fresh grade. Itu benar-benar pencilan banget gitu. 95% kita merekrut fresh grade. Kenapa? Karena di Nutrifood ini culture menjadi tolak ukur utama dalam merekrut orang. Ini orang kira-kira akan culture fit sama kita atau tidak gitu. Kalaupun ada orang yang kompetensi tinggi banget tapi nggak culture fit, mungkin akan dipertimbangkan lagi untuk bisa sesuai sama Nutrifood gitu. Culture yang dimaksud seperti apa? Kita punya 5 poin culture, yaitu integrity, collaboration, innovation, respect, and excellence gitu. Terutama di collaboration gitu ya, karena kan ada orang yang kompetitif banget, yang memang dia pengen banget bersaing dengan bahkan teman-teman sekerjanya. Nah itu kalau di Nutrifood kita lebih memprioritaskan collaboration over competition. Jadi salah satu yang cukup membedakan dari seleksi Nutrifood adalah kita ngelihat orang ini kira-kira akan culture fit atau enggak gitu. Kemudian kalau menurut gue soft skill yang penting banget dikuasai di dunia kerja adalah, gue rasa networking really helps you gitu. Jadi networking itu juga ada skillnya loh teman-teman, bukan cuma sekedar oh iya gue kenal ini, gue tahu dia. Networking itu bukan soal kita kenal siapa, tapi siapa yang kenal kita gitu. So, kemampuan bernavigasi di dunia pasca kampus untuk bisa mengenal dan dikenal oleh lebih banyak orang, itu soft skill yang sangat diperlukan. Dan termasuk nanti harus bisa navigasi di dalam perusahaan juga, kayak misalkan lu harus tahu dia, kenal dia, dan lain-lain. Pertama networking, yang kedua itu gue rasa tim manajemen ya gitu, untuk memanajemen tim, karena kebetulan gue kerja di divisi area marketing yang memanage tim yang cukup besar. Gue udah dipercaya buat megang 10 orang di usia segini gitu, dan memahami psikologi satu-satu orang, memahami kebiasaan kerja orang, memahami kayak motivasi kerja orang, itu sesuatu hal yang cukup challenging dan perlu untuk dikuasai gitu. So networking, team management, dan yang ketiga gue rasa problem solving gitu, karena itu yang paling real sih, dan menurut gue akan relevan dengan segala jenis pekerjaan gitu. Mengaplikasikan metode itu mudah, mengidentifikasi metode mana yang akan works dalam masalah ini atau nggak works, itu yang sangat sulit teman-teman gitu. Jadi eksekusi itu gampang, yang susah ya nggak segampang itu, tapi yang lebih susah adalah menentukan apakah kira-kira metode ini atau cara ini bakal works atau enggak di masalah kita hadapin gitu. Itulah problem solving. Mulanya ya. Terus gimana cara lo, tadi kan lo bilang bukan yang penting tuh siapa yang mengenal kita dari networking itu.
gimana cara lo manuver lo sebagai seorang Arga supaya orang mengenal gitu? Milikilah intention yang murni untuk berteman gitu. Jadi ketika lu tuh mau misalkan punya network dan orang yang penting dan lu lagi dalam situasi yang mungkin buat ngobrol sama dia, intensinya tuh jangan lu tuh dapetin sesuatu dari dia, bukan, tapi lu bener-bener murni aja buat berteman as a person. Bukan as a jabatan apa dan dia siapa gue siapa gitu. Dengan logika seperti itu, ketika dia ada di depan lu, ketika dia ada di seberang meja lu buat lu ajak ngobrol, terlepas dari jabatannya apa, mau dia CEO, mau dia katakanlah cleaning service dalam satu perusahaan, tetap ajak ngobrol dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang teman gitu. Karena ya nggak jauh-jauh, kita pun sendiri nggak suka kan kalau misalkan dideketin sama orang yang emang intensinya menjilat atau intensinya cuma ada perlunya doang ke kita gitu kan. Ya, so it is as simple as milikilah intensi yang murni untuk berteman gitu. Okay. Nah ini menarik. Value apa lagi gak yang lo pegang? Kalau tadi kan kita di awal udah bahas purpose lo, udah mulai tergambar purpose-nya apa, tapi kalau value-nya sendiri kita turunin ke value-nya apa sih? Value dalam hidup lo gitu? Value dalam hidup gue ya. Well, yang gue rasa value paling penting adalah be purposeful in every equation gitu. Jadi kayak ketika lo ngelakuin sesuatu itu, coba maknai apa makna di balik kerjaan lo sekarang gitu. Apa bigger things beyond the work itself yang akan lo berikan ke orang lain gitu. Itu yang pertama, be purposeful in every occasion gitu. Yang kedua itu integrity over kompetensi. Ini sesuatu hal yang gue dapetin dari foundernya Nutrifood, Pak Januar Darmawan gitu. Beliau nulis di bukunya bahwa dalam merekrut orang, teman-teman ya, itu sebenarnya kita cukup mengakses dua hal yang menjadi patokan utama, kejujuran dan kompetensi. Kejujuran itu berhubungan sama trust. Dan kata beliau, kita nggak bisa trust orang setengah-setengah. Jadi kayak misalkan, kayaknya gue percaya sama lo 30% deh. Kayaknya gue percaya sama lo 60% deh. Kayaknya kalau misalkan kita bekerja lebih lama lagi, trust gue akan naik ke lu deh pelan-pelan. Nggak bisa kayak gitu ternyata. Trust itu either 0 or 1. Either 0% or 100%. Gitu. Dan itu berkaitan sama kejujuran. Kalau misalkan dia udah menunjukkan sedikit aja tanda tidak jujur, dan memang ada bad intention dari dia gitu ya, maksudnya memang dia pengen berbuat tidak baik gitu, berbuat yang nggak seharusnya, ya udah kita nggak bisa kerja sama dia berarti, meskipun dia kompeten banget. Sebaliknya kalau misalkan dia jujur 100% kita bisa percaya, tapi kompetensinya nggak bagus-bagus amat, justru itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang leader atau paling tidak sebagai seorang temannya dia kalau kita setara sama dia, buat bantu dia mengembangkan kompetensinya. So itulah yang aku dapetin dari hidupnya Pak Januar Darmawan, integrity over kompetensi gitu. Dua value tadi. Atau Yes. lagi? Mungkin satu lagi sih ya, tadi be purposeful in every occasion, terus integrity over kompetensi, dan yang ketiga be eager first in every situation. Ini juga dari penelitiannya salah seorang profesor Wharton Business School, namanya Adam Grant. Beliau bilang bahwa dalam hidup ini ada 3 jenis orang, takers, givers, matchers. Yeah. Givers itu yang cenderung memberi ke orang, takers itu yang pengennya menerima aja, dan matchers itu orang yang menyeimbangkan atau yang impas. Dari penelitian dia, ternyata kalau kita pengen sukses dalam hidup, justru kita berorientasinya kita bisa ngasih apa dulu ke orang-orang, bukan menerima apa gitu. So itu yang menjadi mungkin value ketiga dalam hidup gue. Oke, ini menarik juga. Tadi ini sih yang gue lihat kan Nutrifood tuh punya budaya atau jadi bikin lingkungan environment tuh sangat mementingkan melihat SDM itu sebagai aset gitu ya agak ya. Mungkin kan akan mempengaruhi value lu juga gitu, membentuk kepribadian seseorang, personality orang-orang gitu. Nah kan Arga nih juga sudah mulai melakukan aktivitas, gue lihat nih di Instagram juga ngasih kayak semacam mentoring juga gitu. Iya nggak? Bener nggak? Mentoring ke misalkan anak-anak
adik kelas gue kayak gitu. Iya. Lumayan sih, ada beberapa yang gue mentorin. Nah, apa tujuan lo gitu? Kenapa lo melakukan itu? Dan kan kita nih di usia yang baru punya karir gitu ya, kadang kan kerjaan aja tuh udah banyak gitu. How you manage your time? Kalau spesifiknya how to manage our time gitu ya, teknisnya gitu ya gue selipin aja. Kayak misalkan gue lagi nyetir Serpong ke Bogor, nganggur kan daripada bosen, ya udah mending gue tanyain ke menti gue, lo lagi ada waktu nggak? Sini kalau mau ngobrol, gue lagi ada waktu 1 jam ke depan, gue free, ayo ngobrol. Gue manfaatin waktu kayak gitu. Atau kalau misalkan ya mungkin kalau gue lagi free dan gue lagi bosen dan emang bisa gitu ya udah gue ajakin, sekarang boleh kita mentoring gitu. Jadi tidak gue alokasikan secara khusus, tapi gue sempetin di bagian dari aktivitas gue yang ada dead time-nya atau waktu matinya. Daripada mati, ini gue manfaatin. Itu teknisnya. Tapi kenapa gue ngelakuin itu? Karena gini, ini gue terinspirasi dari pemikirannya Simon Sinek tentang infinite game. Gitu. Bahwa hidup ini tuh infinite. Gitu. Dia pernah bilang, di dalam hidup ini basically kita memilih antara satu dari 2 jalan gitu. Antara jalan victory atau jalan fulfillment gitu. Kalau kita memilih jalan victory, kita akan merasakan serunya kompetisi, kita akan merasakan serunya mencapai pencapaian, kita akan merasakan serunya orang-orang menyemangati ketika kita lagi berlari menuju pencapaian dan mengangkat trofi ketika kita menang. Tapi once we win the competition, once we win the game, orang-orang akan pulang ke rumah masing-masing. Dan mungkin lo akan dilupakan 10 tahun, 20 tahun setelah lo mati. Ya. Tapi kalau misalkan kita memilih jalan fulfillment, jalannya bakal panjang, lebih panjang dibanding jalan victory. Malah mungkin akan sepanjang hidup kita gitu. Dan bakal banyak masa-masa sulit, kita mungkin akan lelah, kita mungkin akan capek, kita mungkin akan berhenti sebentar menikmati perjalanan kita yang panjang tadi gitu. Tapi orang-orang bukan menikmati kita, orang-orang akan ikut serta dalam perjalanan kita menuju path of fulfillment tadi. Orang-orang akan berkumpul bareng-bareng sama kita di path yang sama, di jalan yang sama menuju fulfillment. Dan ketika kita mati, ketika kita sudah selesai usia kita di dunia ini, orang-orang akan tetap berjalan di jalan itu, menginspirasi orang-orang lebih banyak untuk jalan bersama-sama di path of fulfillment tadi gitu. Ini agak filosofikal teman-teman, tapi maksudnya adalah kalau kita memilih path of fulfillment, yang kita tuju bukanlah achievement buat diri sendiri, tapi bigger purpose to others. Kayak tadi Pak Mardi pengen membuat orang bahagia di dalam tempat kerjanya, gue pengen meningkatkan mindset orang Indonesia. Dan kalau kita milih itu, orang-orang akan join in our path, dan bahkan setelah kita mati, kita akan benar-benar mati. Karena visi kita, karena ide kita, karena nilai-nilai kita akan terus diteruskan oleh para penerus kita nanti sampai seterusnya, sampai entah kapan. Gitu. So, that's the real reason kenapa gue melakukan itu, karena supaya setelah gue mati nanti, gue gak bener-bener mati. 5 buku gak? Ini gue menarik karena dari tadi setiap obrolan nih lo akan mengarah ke salah satu gagasannya siapa gitu. Rekomendasi 5 buku yang menurut lo ini bukan wajib dibaca sih, cuman it's good untuk kita baca gitu. Oke. 5 buku dari banyak buku yang sudah lo baca. Oke, sebenarnya gue punya daftar 13 buku yang mengubah hidup gue. Kenapa harus 13? Karena kebetulan gue lahir tanggal 13 April, jadi ya udah biar pas aja 13. Oke. Jadi gue urutin dari nomor 1 sampai 13 yang mengubah hidup gue, tapi untuk hari ini gue sebutin 5 aja biar gak kepanjangan. Gitu. Jadi yang pertama itu judulnya Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Itu buku tentang penderitaan seseorang di camp Nazi, dan akhirnya akan memberikan kita pelajaran bahwa makna hidup itu sepenting itu di dalam kehidupan ini. Yang kedua judulnya Filosofi Teras dari Henry Manapiring, itu tentang filosofi kuno, stoicisme yang bisa membuat kita lebih bijak dan lebih kuat dalam menghadapi semua tantangan dalam hidup. Yang ketiga itu Give and Take dari Adam Grant gitu ya, tentang tadi kalau kita menjadi givers, kita akan scientifically lebih mudah buat sukses. Justru. Yang keempat Infinite Game dari Simon Sinek, itu yang tadi barusan banget gue jelasin tentang ada finite game, ada infinite game.
Kita mesti milih infinite game di dalam hidup ini dan punya infinite mindset. Gitu. Dan yang kelima, ini bukunya belum gue sebut-sebut dari percakapan kita ke belakang tadi. Judulnya adalah Humankind dari Rutger Bregman. Buku Humankind ini secara spesifik direkomendasikan sekali oleh Pak Mardigu karena si buku Humankind ini benar-benar mengubah asumsi dasar kita tentang kehidupan. Nah, oke. Jadi itu 5 dari 13 buku yang sangat memberikan pengaruh buat seorang Arga. Gitu. Diurutkan dari yang paling info first. Gitu. Oke. Nah, kita sedikit balik lagi di awal tadi udah seperti singgung mengenai budaya kerjanya di Nutrifoods. Lalu gue mau tahu nih di beberapa perusahaan atau di bidang yang mungkin yang gue tahu adalah di NGO itu ada beberapa yang menerapkan work-life balance. Ya ini juga kalau di PB nih yang anak-anak di jurusan IKK kita tahu work-life balance kehidupannya antara kerjaan dan keluarga gitu. Tapi ternyata di tempat kerja juga sudah mulai banyak yang menerapkan work-life balance. Kalau di NGO itu ada yang menerapkannya bentuknya hari Jumat itu kita bekerja lebih sedikit lah jam kerjanya, gitu. Jadi pulang lebih cepat. Atau ada yang menerapkan beberapa hari itu no meeting days, itu untuk work-life balance. Nah kalau misalnya di Nutrifoods sendiri itu kayak gimana? Oke, jadi ini lagi-lagi yang berkaitan dengan pandangannya Pak Mardi ya, bahwa our life purpose itu haruslah bisa diintegrasikan ke kerjaan kita. Meskipun mungkin nggak 100%, meskipun mungkin cuma 20%, 30%, tapi bisa diintegrasikan. Gitu. Ini pandangan dari Pak Mardi, langsung gue bacain blog beliau gitu ya. Dia bilang gini, work-life balance itu dipahami sebagian besar orang sebagai keseimbangan antara waktu yang kita alokasikan buat kerja atau work-life dan waktu yang kita alokasikan buat kehidupan pribadi atau personal life kayak gitu kan. Makanya work-life balance gitu. Jadi waktunya yang diseimbangkan. Nah, pemahaman itu bikin kayak kesan dikotomi bahwa yang namanya kerjaan seseorang sama kehidupan pribadinya itu tuh dua entitas yang saling berkonflik satu sama lain gitu. Sehingga perlu ditemukan keseimbangan dalam segi kuantitas waktunya gitu. Nah, padahal kenyataannya gitu ya, namanya kerjaan itu tuh integral dalam kehidupan seseorang. Bahkan itu tuh menghabiskan 60-80% waktu kita dalam seminggu gitu kan. Nah, maka dari itu, kalau kita ngelihatnya sebagai integral, harusnya pekerjaan itu dipandang sebagai sarana untuk membentuk kehidupan yang lebih baik buat seseorang, gitu. Ketika kerjaan kita itu bikin kita ngerasa excited, ketika kerjaan kita itu bikin kita ngerasa bermakna, ketika kerjaan kita ngerasa kita bantu orang lain, entah di bidang apapun itu, dan bisa mengekspresikan diri kita, ngerasa bahwa potensi kita tuh terus berkembang dalam pekerjaan yang kita lakuin, terutama soal makna tadi kepada bigger purpose or another person aside of us gitu ya. Disitulah kita akan menemukan work-life balance yang sesungguhnya. Jadi berkaitan juga mungkin yang gue tangkap ketika seseorang punya orientasi menghitung segala sesuatu apa ya, kasarnya kayak kapitalis apa dihitung apa nih manfaatnya dalam bentuk uang gitu ya yang didapetin, ini akan susah ya karena dia memisahkan tadi. Karena mungkin yang ketika kita nggak punya tujuan besar ya kita ngelihatnya kehidupan diukur hanya dari pencapaian ekonomi, gitu, finansial, kayak gimana gitu. Dan ini menariknya ya saya teman-teman ya, ini ada kaitannya sama passion gitu. Kebanyakan orang di luar sana bilang follow your passion, ya kan? Kayak your passion kalau kamu ikutin akan membuat kamu bahagia, bener gitu nggak sih? Nah, betul. Itu pikirannya salah gitu, karena menurut Simon Sinek itu dalam salah satu podcastnya beliau itu bilang passion is not an input, passion is an output, karena kamu ngelakuin hal yang bikin kamu ngerasa bermakna, purposeful gitu. Kayak contohnya gini, kita punya passion di graphic design misalkan, tapi kita kerja di perusahaan rokok katakanlah, atau perusahaan pembuat senjata api, ekstrimnya kayak gitu. Apakah kita akan ngerasa kerjaan kita ini bermakna buat ngasih manfaat ke orang-orang lain? Kita ngedesain terus karena desain kita mungkin ada orang yang mati karena kanker, ada orang yang mati karena ditembak. Apakah itu akan membuat kita semangat dalam bekerja? Kan enggak? Ya kan? Sebaliknya, meskipun kita nggak jago-jago banget graphic design gitu ya, kita baru belajar hari itu, tapi kita dikasih tugas jadi seorang graphic designer dan kita kerja misalkan di NGO yang menyelamatkan kehidupan anak-anak di Afrika yang terancam kelaparan. Kita berkontribusi loh untuk menyelamatkan mereka yang terancam kelaparan itu gitu. So, ini kenapa purpose itu akan menjadi guiding kita dan passion itu hanya sebagai kendaraan menuju ke sana.
gitu. So passion is output, bukan input. Passion akan muncul ketika kita ngelakuin suatu hal yang kita rasa bermakna, purposeful gitu. So kalimatnya harusnya bukan follow your passion, tapi lead your passion with your purpose. Gue setuju. Ya benar. Karena kayak menemukan passion itu juga sebenarnya kita lihat itu berarti proses ya. Kita ngomongin proses gitu, nggak semata-mata oh ya passion gue ini gitu. Tapi lu nggak pernah melakukan melakukan hal yang mengarah ke passion lo itu. Gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan sekarang ini udah 1 tahun ya, 1 tahun di area marketing di Nutrifood. 2 tahun. Pemaknaan perjalanan karir lo selama 1 tahun sebagai di area di marketing dan di perusahaannya FMCG itu apa? FMCG, ya. Kalau yang gue makna dari pekerjaan gue adalah gini. Kalau dari specifically divisi marketing gitu ya, gue menjadi paham bahwa marketing itu cuma satu dari 2 hal gitu ya. Kalau bukan dengan cara influence, dengan cara manipulation. Katanya Simon Sinek. Kalau dengan cara manipulation kayak misalkan diskon, kayak misalkan iming-iming berhadiah yang TNC-nya nggak jelas, kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang vague yang merugikan konsumen. Gitu. Kalau influence, sebenarnya marketing kita itu baik. Jadi kita bener-bener ngasih value tambah, kita bener-bener ngasih nilai tambah ke konsumen. Gitu. Kayak misalkan marketing yang gue jalani di Nutrifood itu hampir semuanya, atau kalau dibilang semuanya itu influence. Jadi kayak Tropicana Slim, kita ajakin bikin kegiatan senam buat ajakin orang-orang hidup sehat. Kemudian Hilo kita bikin lomba menggambar buat anak-anak sekolah karena kita punya produk Hilo School gitu buat mengembangkan kreativitas mereka. Kemudian Lokal Latte gitu ya, kita jualan kopi tapi cara kita jualan dengan bikin seminar-seminar di kampus-kampus. Kita bikin lomba-lomba di kampus-kampus ke anak-anak muda karena target market kita anak muda. Maka dari itu gue jadi percaya bahwa dari pekerjaan gue sekarang ternyata bisnis itu tidak serta-merta gitu ya dipisahkan dengan social impact. Kan banyak yang mikir kayak misalkan ini kan bisnis, namanya juga bisnis cari profit kayak gitu kan. Kalau misalkan kita pengen social impact ya ikutan yayasan aja sono, ikutan NGO kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah gue di Nutrifood ini, gue menjadi paham bahwa bisnis juga bisa baik, atau bisnis itu haruslah baik gitu. Dan kalau emang kita punya visi bisnis yang baik, ya kita juga harus melakukan dengan cara-cara yang baik, dengan marketing yang menggunakan cara influence, bukan manipulation, kayak kata Simon Sinek, gitu. Menurut gue, Nutrifood ini melakukan tujuan bisnis dengan utuh, gitu. Kan orang-orang sering mikir ya, tujuan bisnis itu yang mencari uang, mengumpulkan profit sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, gitu kan. Itu tujuan bisnis menurut pemikiran orang pada umumnya. Tapi Simon Sinek pernah bilang bahwa tujuan bisnis itu sejatinya ada 3, bukan 1, bukan cuma keuntungan doang, tapi ada 3. Yang pertama adalah advancing a greater purpose, yang kedua adalah protecting its people, yang ketiga adalah generating, not maximizing profit. Kenapa kayak gitu? Organisasi itu, perusahaan itu diibaratkan seperti kendaraan, gitu. Mobil misalkan. Deas nggak mungkin kan beli mobil katakanlah Honda Jazz gitu, itu hanya untuk diisi bensin lagi besoknya, kemudian besoknya habis diisi bensin lagi dan diisi bensin lagi. Kan nggak mungkin beli mobil hanya untuk mengisi bensin, ya kan? Ya. Pasti beli mobil itu untuk ke suatu tempat, makanya itu perlu bensin, ya kan? Dan harapannya ketika sampai tempat yang kita tuju itu orang-orangnya selamat semua, ya kan? Ya. Nah, persis kayak gitu. Perusahaan adalah mobil. Kita menuju suatu tempat, menuju purpose kita. Sampai di tempat itu, orang-orangnya harus selamat, maka kita protecting our people, dan kita perlu bensin, kita perlu perawatan mobil, kita perlu profit untuk memastikan kendaraan kita tetap bisa bergerak. Gitu. Dan itulah yang gue paham. Nutrifood bener-bener serius dalam inspiring people to live a nutritious life. Kita bener-bener melindungi orang-orang di sini supaya lebih sejahtera dalam hidupnya, baik secara finansial maupun secara material maupun non-material gitu kan. Dan juga kita tetap profitable as a company gitu. Maka dari jadi di Nutrifood selama hampir 2 tahun ini bukan cuma tentang
ilmu-ilmu marketing, bukan cuma tentang ilmu-ilmu di dunia kerja, tapi juga way of life. Penuh sekali ya, Gak. Jadi maksudnya jadi suatu tempat yang full package yang tidak akhirnya memisahkan pekerjaan dan kehidupan gitu ya. Walaupun dengan tetap set boundaries yang jelas di masing-masing tempat gitu. Nah, Gak, gimana cara lo, mungkin ini last question, bentuk habit gitu. Karena kan ketika tadi kita tarik lagi ke cerita awal, dulu lo masih kuliah jadi kupu-kupu, terus lo setting, terus akhirnya bisa jadi mapres, ikut pengembangan diri segala macam, pasti kan ada habit yang akhirnya pembentukan habit baru gitu. Nah, gimana lo menciptakan mengkondisikan diri lo gitu untuk bisa achieve, oke, gue punya purpose ini, so apa nih yang mesti gue lakuin gitu. Oke. Yang gue alami sampai sekarang ya, yang jelas membentuk habit kalau sendirian itu akan sangat-sangat sulit, teman-teman. Karena kita hidup dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah environment yang ada orang lain, ada benda-benda lain, ada situasi dan kondisi yang pasti akan mengintervensi pembentukan habit kita, ya kan? Kayak misalkan lu pengen hidup sehat, kalau misalkan orang-orang rumah lu, orang-orang kantor lu, orang-orang kampus lu, semuanya makan gorengan, semuanya nggak pernah olahraga, semuanya makan makanan yang manis-manis doang, itu jelas lu nggak akan bisa sustain gaya hidup sehat lu, gitu. Sebaliknya, meskipun lu makan yang ngawur, sekalipun lu nggak pernah jaga kesehatan, tapi once lu ditempatkan sama orang yang rajin olahraga semua, lu akan kebawa ke sana. Dan gue membuktikan itu, sangat membuktikan hal itu. Gue lahir dari keluarga yang nyokap gue ahli gizi gitu ya, dosen gizi gitu, dan sampai gue kuliah, gue nggak pernah memerhatikan gue makan apa, jarang banget. Gue juga jarang olahraga. Secara fisik gue nggak terlalu sehat gitu. Bukan berarti gimana-gimana, tapi emang lingkungan gue di kampus pun juga nggak ada yang merhatiin soal kesehatan gitu. Ketika gue di Nutrifood, ketika gue pindah ke perusahaan ini yang orang-orang yang dalamnya hidup sehat gitu, hari ini gue jadi ikutan nge-gym, padahal tadinya nggak pernah kepikiran seorang gue bakalan rajin ke gym, olahraga 3 kali seminggu gitu. Gimana habitnya? Karena gue berada di lingkungan yang sesuai kayak gitu. Dan it also applies kenapa gue bisa jadi mapres. Karena gini, coba kalau dipikir-pikir lagi, berapa ribu orang sih yang bercita-cita jadi mapres di angkatan gue? Mungkin banyak, ratusan, ribuan, gue nggak tahu, banyak banget mungkin. Tapi kenapa specifically gue yang jadi mapres? Gitu. Karena ini ada satu kalimat dari seorang penulis namanya James Clear di buku Atomic Habits. Dia pernah bilang kayak gini, bagus banget. You don't rise to the level of your goals. Instead, you fall to the level of your system. Kamu tuh nggak melesat ke level dari tujuan kamu jatuh ke level sistem kamu. Gitu. Jadi kalau pengen membentuk habit, bukan menentukan goals yang tinggi, bukan menentukan gimana cara mencapai goals secara spesifik. Itu iya, tapi itu akan supporting. Itu akan menjadi supporting aja ketika lo berada dalam sistem yang tepat. Ketika gue mapres, gue tepat, dosen-dosen gue oke, rekan-rekan di jurusan gue oke, tim gue di lomba-lomba oke. Ketika gue sekarang di Nutrifood, konteksnya hidup sehat gitu ya, semua orang hidup sehat, banyak orang yang nge-gym dan olahraga sepeda dan lain-lain, jadi gue kebawa gitu. So, if you want to create a good habits, first of all, look for good environment. Berarti lingkungan tuh benar-benar berpengaruh banget ya. Jadi yang bisa ngedrive kita mau jadi orang yang bisa kayak gimana nih, karena tadi orang-orang sekitar kita juga bisa menentukan siapa kita. Betul sekali. Exactly. Gak, mungkin satu pesan yang itu menurut lo harus diingat baik bagi yang masih mencari life purpose or mau yang berkarir gitu, apa dari lo? Ini terakhir ya, maksudnya kalimat pamungkas gitu ya? Ya. Oke. Ini gue pengen cerita ke teman-teman satu kalimat yang menjadi prinsip hidup gue nomor 1 gitu. Jadi berkaitan sama value gue nomor 1 juga, yaitu be a purposeful person in every occasion gitu. Prinsipnya gini teman-teman, jangan pernah mengejar kesuksesan. Ini kebalikan dari apa yang orang-orang ajarkan kan. Oh ya, kita harus sukses, kita harus mencapai ini itu segala macam. Jangan pernah mengejar kesuksesan. Sebab kesuksesan sebagaimana kebahagiaan tidak akan dapat dikejar. Sama nih, sukses, bahagia, dua-duanya jangan dikejar karena nggak akan bisa dikejar. Gitu. Kenapa nggak bisa dikejar? Penjelasannya panjang banget, ada bukti saintifiknya, tapi
itu kita sampaikan dulu, kita lanjut ke kalimatnya. Kebahagiaan dan kesuksesan itu pasti akan datang dan hanya akan datang sebagai efek samping, side effect gitu ya, dari pengabdian seseorang kepada suatu purpose bigger than himself or herself, atau kepada orang lain yang bukan dirinya sendiri. Maka dari itu, dengarkanlah kata hati Anda, kata hati kamu, dan ikutilah purpose yang kamu rasa di hatimu sejauh yang Anda mampu. Apabila kamu konsisten melakukan hal itu, maka saya jamin dalam jangka panjang, sekali lagi dalam jangka panjang, kesuksesan akan datang kepadamu, tepat di belakangmu, mengikutimu, justru karena kamu telah lupa untuk memikirkannya. Dan itu bukan kata-kata gue, itu kata-katanya Viktor Frankl, seorang psikolog terkenal, yang bukunya gue tempatkan menjadi buku nomor 1 yang paling mengubah hidup gue. Wah, ini banyak banget inspirasi bagi gue sendiri, pun gue banyak belajar dari Arga. Terima kasih banyak Arga untuk waktunya. Nanti semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain lagi untuk berbagi cerita-cerita yang lain lagi. So itu dari Arga, makasih banyak. So kita akan ketemu lagi. See you next time Arga. Next time, thank you Dias, thank you semuanya. See you. Oke. Tadi banyak dari mulai obrolan tentang karir di Nutrifood, terus gimana konsep work-life balance yang diterapkan oleh Arga pribadi, menemukan purpose atau tujuan hidup, kayak gimana gitu ya. Yang bisa saya highlight mungkin dari bincang-bincang dengan alumni muda kali ini, menjadi penting buat kita tahu mau punya tujuan apa sih menggunakan hidup ini tuh, kalau kita mau seperti apa, kita memberikan dampak yang seperti apa, tidak hanya memikirkan diri sendiri aja gitu. Dan juga penting sekali untuk kita bisa memaknai setiap perjalanan yang kita lalui gitu. Jadi sampai sini bincang-bincang alumni muda bersama Arga, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, untuk tidak ketinggalan konten-konten lain dari Himpunan Alumni ITB. Terima kasih sudah menonton. See you next time.